Kalau kita tidak mau mematikan keinginan daging, mustahil bisa masuk. Ada waktunya, saudaraku. Tapi Tuhan kasih dulu kesempatan. Makanya kita kalau sudah beribadah, setia terus. Meningkat terus di dalamnya. Ini, saudara-saudaraku. Jangan langsung bermalas-malas. Nanti kita bisa ketinggalan, saudaraku. Karena kita lihat di sini, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, kalau apalagi yang dikasihi berkat-berkat, mujizat-mujizat saja, pertolongan saja, senang saja. Ada waktunya, saudaraku. Tapi suatu waktu kita harus menunjukkan lebih mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Salam kasih, kasihnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, yang maha pemurah. Saudara-saudaraku, saat-saat sekarang kekristenan, bila kita katakan mulai dari pelayanan Yesus sekitar tahun 33 ke 34 sudah selesai, maka mulai dari itu sudah terjadi kekristenan. Sekarang sudah 2025. Ya, jadi kalau seandainya ke 34 berarti 2000 kurang 10 ya. Ya, atau kira-kira begitulah kurang lebihnya, saudaraku ya. Untuk genap pelayanan Yesus 2000 tahun. Jadi 2000 tambah 34 berarti nanti tahun 2034 lah, 2000 tahun. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan perjalanan rohani dari masa kejadian, kita tahu mulai dari ada tahun disebut umur Adam itu sampai ke Abraham itu sekitar 2000 tahun. Dari Abraham sampai ke Yesus sekitar 2000 tahun. Dan bila sama juga dengan tahun kekristenan, maka saudara-saudaraku, saat sekarang kita harus sudah mengerti apa kekristenan. Jangan lagi Kristen yang hanya datang keluar ya di gereja, tidak, tapi harus sudah mengerti posisi kita. Karena saudaraku, sama dengan orang sekolah, karena saya tahu pada umumnya kita semuanya pasti sudah mengenyam sekolah, walaupun sampai SD atau yang SMP, bukan merendahkan, atau yang SMA atau yang sudah kuliah juga. Semua sekolah itu ada masa-masanya, saudaraku. Kalau masa SD, masuk SD itu ya minimal ya, atau paling apa umurnya itu kalau sudah 7 tahun wajib sekolah, sudah harus masuk. Kalau 6 tahun mungkin diprioritaskan dulu yang umur 7 tahun, dan SD itu yang normalnya itu ya 6 tahun, saudaraku. Jadi kalau udah 13 tahun, kalau SMP orang sudah bilang kelas 10 ya, kelas 7. Nah, sudah kelas 7, saudaraku. SMA sudah harus kelas 10, begitu, saudaraku. Jadi Kristen juga harus begitu. Nah, jadi kita harus sudah tahu, sama dengan sekolahan itu harus tahu dia. Nah, kelas berapa, Neng? Kelas 10. Nah, kelas 10 tulang itu ya. Itu sudah. Jadi
Terlebih saudara-saudaraku, kita orang Kristen sudah harus tahu di mana perjalanan kita. Untuk sekarang ini, kekristenan sudah di akhir waktu kekristenan. Kita lihat situasi dunia sekarang ini, semua sudah mengarah ke kehancuran. Kalau kita lihat juga bagaimana karakter manusia, sekali benci terus-terus, itu yang kita lihat, kebencian. Ini firman Tuhan bilang, kasih manusia sudah semakin dingin atau tawar. Itu saudara-saudaraku. Jadi kalau itu terjadi, maka kita harus memperhatikan, jangan kita ikut dingin. Karena itu adalah peringatan Tuhan supaya kita tidak binasa. Kita lihat juga peperangan yang semakin terus menerus. Kalau kita ikutin, kita pusing saudaraku ya. Apalagi di Israel itu, kalau sudah mulai ada serangan itu, udara itu, bunyi sirenenya itu, wah di kuping itu. Ya, saya bisa bayangkan itu. Ya, sirene bahaya. Tuh, masuk mereka ke persembunyian. Itu tidak akan semakin berkurang. Itu akan terus menerus sampai kepada perang puncak. Perang puncak itu dalam Wahyu, kalau saya tidak lupa itu pasalnya ke-16, itu nanti disebut perang Harmagedon. Nah itu saudaraku, kesulitan ekonomi akan terjadi terus, terlebih kalau di puncak perang itu Harmagedon, orang tidak mungkin bertani dengan baik, manusia masih banyak, jadi menanam kurang, apa yang dimakan sulit saudaraku. Orang berebutan. Nah, disitulah nanti pengajaran antikris mulai memberikan yang gratis-gratis. Tanpa uang, tapi harus menyembah binatang dan menerima tanda. Itu sebabnya saudaraku, masa sekarang belum ada paksaan terima tanda. Jangan gampang-gampang menyerah untuk asa hanya karena uang dikit. Nanti dalam kesulitan yang sangat, antikristus itu beri gratis, gak usah beli, yang penting harus terima tanda, tapi harus menyembah. Saat itu nggak dibilang antikris, nggak dibilang setan, tapi disebut menyembah nabi, saudaraku. Dia juga nggak bilang dia aku nabi palsu loh, dia bilang dia nabi palsu, saudaraku. Itulah antikris nanti, nabi palsu, begitu liciknya. Jadi sekarang ini kita harus mengerti pelajaran, mengerti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Amin, saudaraku. Amin. Sama dengan sekolah, harus mengerti pelajaran masing-masing. Masa SD, masa SMP, SMA, kuliah, harus tahu saudaraku. Jangan ya SD abadi 20 tahun masih SD.
Ya udah keterlaluan dong. Orang nggak wajar lagi, nggak abnormal lagi. Sudah dianggap, ya sudahlah daripada ribut ngerecokin, biarin aja di sekolah. Tapi bukan itu sekolah lagi, saudaraku. Dia hanya ikut-ikutan. Nah, sekarang kalau banyak orang gereja begitu, ya banyak begitu, saudaraku. Tapi makanya kita jangan begitu. Walaupun kita berjuang, tidak bisa lagi berseru, bisanya hanya menangis. Tapi kalau menangis pun kepada Tuhan, masih diperhatikan Tuhan. Iya, begitu saudara-saudaraku. Jadi waktu seorang Lewi, siapa itu? Amran, Lewi sama istrinya, sama orang Lewi, gak bisa lagi mempertahankan anaknya Musa, karena anak-anak sudah harus dibunuh saat itu, yang 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Jadi akhirnya dibuatlah satu perahu-perahuan dari keranjang di lakban lah, itu kira-kira gitulah, biar enggak ini. Saudara-saudaraku, berseru pun Musa itu nggak bisa, berseru pun orang tuanya nggak bisa. Musa itu hanya tinggal menangis, tapi itu pun mendatangkan kasih daripada putri Firaun. Haleluya, saudaraku. Jadi kadang nggak kuat pun berseru, ya sudah, menangis saja kepada haleluya. Kalau itu terarah kepada Tuhan, diperhatikan Tuhan. Haleluya. Iya, saudaraku. Jadi kita jangan pikul beban begitu. Tapi kalau pikul salib ya bagus. Ini, saudara-saudaraku, perjalanan kita sekarang, ya, mari saya mau ajak kita baca. Kita mau mulai dulu dari Matius pasal 10 ya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku, bukan semua orang yang bisa terima ini. Tapi mereka yang mau terberkati, bagi mereka ini apapun yang terjadi itu perjuangan dan harus sampai bisa seperti Yesus. Dia masuk dalam suasana apa yang disebut pintu yang sangat sempit. Pintu memikul salib. Tetapi dia laksanakan dengan tidak terpaksa. Karena aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku. Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Aku datang ke dunia ini adalah untuk melayani. Bahkan sampai menyerahkan dirinya untuk mati tersalib.
itu ada kerelaan. Haleluya saudaraku. Makanya ibadah kita ini harus, memang saudara-saudaraku, orang tidak mungkin langsung belajar kuliah, dia masih TK atau SD, gak bisa itu, mustahil. Iya, mustahil saudara-saudaraku. Tapi itu tidak berat kalau diikuti dari awal dengan baik. Ada waktu SD, haleluya saudaraku, dan baik-baik dia di SD, enggak susah, malah bisa jadi juara-juara, haleluya. Ini saudaraku, SMP, enggak sulit kalau diikuti peraturan. Nah, nanti enggak sulit bagi dia. Kalau dulu masa kami aljabar gitu, ilmu ukur. Nggak tahu berubahnya kapan itu. Sekarang sudah nggak begitu lagi. Nah, jadi susah kalau orang dulu bilang aljabar ilmu susah ya. Ya gitu. Tapi kalau diikuti baik-baik dari SD, diikuti SMP, SMA nggak susah. Nanti kuliah juga pasti sudah tidak susah. Tapi kalau loncat, nah memang susah saudaraku. Itu sebabnya mari kita setia terus kepada Tuhan, biar tidak merasa terlalu berat. Hanya kalau sangat berat pun, seandainya sudah tidak bisa lagi berseru, ya nangis aja dulu kepada Tuhan, pasti diperhatikan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan kemenangan, saudaraku. Bahkan Musa nanti akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Inilah saudaraku. Jadi, kalau di dalam perjalanan bangsa Israel, yang pertama perjalanan itu tingkatnya itu, kalau di sekolah TK, SD, SMP, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, ya kalau bangsa Israel yang menjadi satu nubuat kepada perjalanan rohani Kristen, yaitulah yang pertama perjalanan bagaikan dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi yang pertama itu tingkat yang pertama itu kalau kita perhatikan ada kelas-kelasnya. Jadi kelas yang pertama karena hanya 3 kelas. Nah kalau sekolah banyak kelasnya. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah kalau kerohanian cuma 3, saudaraku ya, 3. Jadi bangsa Israel keluar dari perhambaan. Itu bukan kekuatan manusia, tapi hanya karena kuasa domba Paskah. Kalau bangsa Israel menuruti firman, menyembelih domba Paskah dan menaruh darah itu di ambang pintu, maka malaikat maut tidak bisa masuk. Dan tidak ada bisa membuat maut. Tapi yang tidak ada tanda darah itu sudah berarti orang-orang Mesir dan orang Israel yang bandel. Ada aja saudaraku yang mau, ya. Nah, itu kematian anak sulung. Dan karena terjadi begitu, Raja Firaun bersama dengan orang-orang itu berkata, keluar kamu dari sini, nanti kami jadi pada mati semuanya. Kamu butuh apa? Semua dikasih saudaraku. Jadi dalam perjalanan awal itu, oleh kemurahan Tuhan, saudaraku, ada mujizat. Tuhan mengubah Raja Firaun. Tuhan membuat Raja Firaun bersama rakyatnya memberi segala apa yang mereka butuhkan.
Itu yang pertama, saudara-saudara. Ya, itu enak, saudaraku. Karena domba Paskah. Belum ada perbuatan, belum ada peperangan, belum ada pikul salib. Orang Kristen banyak maunya begitu, ikut Tuhan. Itu terus. Dan nanti biar sudah lama pun maunya begitu terus, maunya begitu terus. Tapi sebenarnya kalau dalam perjalanan rohani itu nggak boleh begitu terus, harus meningkat. Itu saudara-saudara. Sekolah aja juga meningkat. Makanya dulu saya cerita, baik 5 kilo. Kalau langsung lahir 5 kilo, waduh, sehat juga ibunya, sehat anaknya. Wah, orang yang lihat gemas lagi. Anaknya juga sehat juga semuanya, ya. Ya, kelihatannya juga, ya orang bilang montok lah anaknya. Waduh, aku sini lagi begitu bilang. Baru pernah lihat bayi langsung lahir 5 kilo. Nah, gitu. Hanya, saudaraku, kalau nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, itu nanti lama-lama jadi aib. Karena apa? Udah 10 tahun masih 5 kilo. Apalagi udah 25 tahun. Berapa bayi 5 kilo 25 tahun? Itu sudah enggak laku. Itu boneka-bonekaan kali. Ya, itu enggak normal. Istilahnya perjalanan rohani juga, jangan kita pikir hanya masuk keluar gereja, minta berkat ada ini. Tidak, saudaraku. Nah, makanya tadi yang pertama sudah otomatis, ya, lakukan penyembelihan domba Paskah itu, percaya kepada Yesus. Itu sudah ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang susah dihibur, ditolong, diapa semua, ya, bisa juga diberkati. Tapi suatu waktu kalau Kristen hanya begitu saja, nanti Tuhan bilang, kamu mencari aku karena kamu kenyang makan roti, dan karena kamu melihat mujizat saja. Pergi. Ini sih, saudara-saudaraku. Sebabnya kita harus mengerti kerohanian. Meningkat, saudara-saudaraku. Haleluya. Saya tidak mau kita jadi orang Kristen udah dihina, bukan. Begitu saja. Ya. Memang kalau dengar ini banyak orang tidak suka, saudara-saudaraku. Maunya yang enak-enak saja. Bermain-main, bebas, melakukan apa saja, bebas. Nggak usah harus peraturan. Apalagi nanti mengasihi Tuhan melebihi dari semuanya. Itu benar-benar masuk melalui pintu yang sangat sempit, pintu yang sesat. Kalau kita tidak mau mematikan keinginan daging, mustahil bisa masuk. Ada waktunya, saudaraku. Tapi Tuhan kasih dulu kesempatan. Makanya kita kalau sudah beribadah, setia terus. Meningkat terus di dalamnya. Ini, saudara-saudaraku. Jangan langsung bermalas-malas. Nanti kita bisa ketinggalan, saudaraku. Karena kita lihat di sini, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, kalau apalagi yang dikasihi berkat-berkat, mujizat-mujizat saja, pertolongan saja, senang saja. Ada waktunya, saudaraku. Tapi suatu waktu kita harus menunjukkan lebih mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Namun, saudaraku, Tuhan itu bukan Tuhan yang bengis, tapi kita harus dibawa dalam suasana itu. Abraham sangat diberkati Tuhan, dan dia diberkati dan jadi berkat bagi seluruh bumi ini. Tapi suatu waktu dia harus masuk di Gunung Moria. Apa yang terjadi? Abraham, bawa anakmu. Kamu harus persembahkan di Gunung Moria. Bawa itu Ishak. Kamu harus sembelih. Kamu harus bakar. Wah, di situ berlaku, kan, saudara. Itu Keluaran pasal 12. Dahulu kita baca pun. Nanti suatu waktu.
22. 12 itu keluar dari Mesir, dari Urkasdin, Babil. Jadi pasal 22, dan itu merupakan perjalanan pertama, saudaraku, dari Adam sampai Abraham mempersembahkan anaknya. Nah, nanti dari Abraham mempersembahkan anaknya sampai kepada Yesus. Yesus hanya sekitar 34 tahun, baru masa Roh Kudus sampai sekarang. Itulah waktu kita sekarang. Jadi waktu kita sekarang harus seperti dalam pengalaman Abraham, berani menunjukkan mengasihi Tuhan melebihi dari segala-galanya. Abraham tidak menolak hal itu. Haleluya, saudaraku. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita berpengalaman. Ya, tapi nanti Tuhan atur yang terbaik. Namun jangan pikir, itu akal-akalan. Jangan begitu, saudaraku. Harus benar-benar terjadi dalam pengalaman kita bahwa kita ada penyerahan yang sungguh-sungguh. Ya, akal-akalan udah tahu kita. Abraham nggak jadi kalau nggak boleh begitu. Haleluya, saudaraku. Iya, jadi itulah perjalanan yang pertama. Dengan mujizat dari penyembelihan domba Paskah, terjadilah, saudara-saudaraku, ya, kelepasan dari Mesir, dan terjadilah mereka mendapat harta kekayaan yang sangat banyak, sehingga sanggup dalam ibadah mereka, bahkan di tengah padang gurun, membangun kemah Tuhan yang penuh dengan, ya, serba emas, mahal semua. Itu dibawa dari Mesir. Ini saudaraku. Sesudah itu, tingkat yang kedua, bangsa Israel, tadi malam saya sudah sampaikan, diarahkan ke Gunung Sinai untuk mendapat firman Tuhan, peraturan-peraturan ibadah, supaya itu akan, ya, memimpin mereka di dalam perjalanan. Dan di dalam hal inilah, saudaraku, bangsa itu di dalam perjalanan setiakah menuruti firman Tuhan. Dan ada urim dan tumim dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, terangnya Roh Kudus bagi kita. Dan itu terjadi bagi kita sesudah kematian Yesus menebus dosa, maka kita harus setia seperti dalam zaman rasul-rasul. Mereka hari-hari selalu ada di rumah Tuhan, bersama memuji Tuhan dan beribadah. Ini yang kedua, saudaraku, kesetiaan beribadah. Dan ini paling lama ini, saudaraku, ujian bagi bangsa Israel. Dan di dalam hal ini paling banyak yang gugur. Nanti kalau mereka akan meningkat lagi, masuk mulai ke tanah Kanaan, itu melewati sungai Yordan, yang dari Mesir tinggal 2 orang. Tapi kiranya kita semua setia. Ini biarpun kita masuk gini, berapapun ini, tapi kalau kita ini semua masuk, udah lebih 60 ini. Ada kita 60. Haleluya, semua ikut ya. Gak ada yang ketinggalan. Oh, hebat, saudaraku. Bangsa Israel dari 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, tapi akhirnya tinggal 2. Biarpun pemimpin-pemimpin, saudara-saudaraku, di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan 14, mereka sudah mengintai tanah Kanaan, tapi mereka 10 takut, saudaraku.
Sehingga yang benar-benar menyeberang Sungai Yordan tinggal kiranya kita saudaraku belajar teguh, belajar setia. Dan inilah yang kita sudah baca dalam Matius pasal 10 ini. Harus benar-benar lebih mengasihi Tuhan dan semuanya. Ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Biar kita lebih mengasihi Tuhan. Tapi dengan kita mengasihi Tuhan, kita akan banyak saudara. Kita dapat banyak, ya, yang jadi bapak kita, yang dari ibu kita, yang menjadi ibu kita. Bisa saudaraku. Ya, termasuk kalau bapak mama kita orang-orang yang setia. Makanya berusaha semua kita, suami, istri, anak-anak, semuanya sehati saudara-saudaraku. Haleluya. Jangan ada yang ketinggalan. Iya, sehati semua. Jadi kita menyanyi, ku jalan ke Sion, ke kota Allah. Iya, begitu saudara. Jadi sehati kita semuanya berjalan bersama-sama. Saudara-saudaraku, kerohanian kita, mari mulai belajar lebih mengasihi Tuhan, lebih dari semuanya. Ini, itulah sebagai pintu yang terakhir untuk kita sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Kan kita ada nyanyian seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Kecil selebar nanti ya. Hayama seperti Yesus. Apa itu seperti Yesus? Ya, kalau kita baca mulai Filipi 2 mulai ayat 5, hendaklah kamu menaruh pikiran seperti yang ada dalam Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, sehingga dia merendahkan diri dan dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi bukan dilayani, tapi untuk melayani. Haleluya saudaraku. Iya. Kalau kita begini semuanya aman, baik. Dimanapun kita baik saudaraku. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Memang saudaraku, ya ini sama dengan di sini, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tapi kalau kita mau mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya, nanti sama di dalam Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tuhan akan meninggikan kita saudaraku. Kalau kita tidak ada proses ini, tidak bisa. Jadi sudah coba dulu baca Filipi 2. Yang mulai 5 lah, panjang lebar enggak apa-apa. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Sungguh yang paling enak di situ ayat 9 sampai 11. Kalau mulai 5, aduh sakitnya bukan main. Tapi kalau sudah lulus, ada yang bilang lolos ya, ada yang lulus. Tapi kalau sudah lulus, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Inilah luar biasa saudara-saudaraku. Ya, kalau semuanya kita nanti ditinggikan oleh Tuhan, langsung itu ada di kerajaan 1000 tahun. Tuhan akan tinggikan kita saudaraku di situ sampai ke Yerusalem baru. Haleluya. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa berani lebih mengasihi Tuhan. Jadi ini tahap yang ketiga. Tahap yang pertama, menyerahkan diri di dalam penebusan penyucian darah Yesus. Itu bukan karena perbuatan kita. Itu adalah 100% karena Yesus anak domba Allah mati tersalib bagi kita. Bukan perbuatan kita sama sekali. Sama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ada sedikit pun dari kekuatan mereka, tidak ada perang. Hanya mereka menyembelih domba Paskah. Haleluya saudaraku. Tapi sesudah itu, nggak boleh asal begitu saja. Ikuti terus peraturan ibadah. Mulai dari sekitar Gunung Sinai sampai ke Sungai Yordan. Wah, ini saudaraku. Menahan diri demi bisa terus mengikuti firman dan terangnya Tuhan, itu Roh Kudus di akhir zaman. Itu terus saudaraku. Jadi kalau ada orang, bukan perbuatan masuk surga. Tidak, bukan begitu. Kalau seandainya begitu kita percaya langsung mati, ya bolehlah masuk surga. Haleluya. Nanti kalau sudah waktunya Yerusalem baru turun, baru masuk ke Yerusalem baru. Itu saudara-saudaraku. Tapi kalau masih ada hidup, nggak berbuat apa-apa, salah. Bangsa Israel nanti kalau sudah dari gunung Sinai, itu semua harus mengikuti peraturan ibadah. Haleluya. Nah, maka nanti di situ ada lagi peraturan-peraturan ibadah, itu kita sudah baca tadi malam dalam Ibrani pasal yang ke-9. Yang pertama itu ada peraturan ibadah. Itu menunjuk juga kepada kita sekarang. Ada peraturan ibadah. Dan kalau di dalam kekristenan di dalam Yesus, mulai dari kebangkitan Yesus itu bagaikan Paskah bagi kita. Mulai dari kematiannya sampai kebangkitannya, itu Paskah bagi kita. Tapi kalau sesudah zaman Roh Kudus, itu kita memasuki ibadah yang setia. Nah, kalau ditampilkan dulu tabernakel itu, biar kita lihat dulu. Ada, dapat. Nah, ini. Jadi yang, ini di atasku. Jadi yang pertama ada pintu gerbang. Itu sampai pintu kemah. Nah, itu satu tingkat. Kepada pintu kemah itu masuk ke dalam ada pelita, itu Roh Kudus. Ada meja roti sajian. Nah, itu peraturan ibadah firman. Untuk masuk kepada penyembahan, itulah pintu mematikan seluruh keinginan daging. Mematikannya kayak apa? Lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi diri sendiri. Kalau kita baca terus, lebih mengasihi, jangan lebih mengasihi bapak atau ibu melebihi daripada Tuhan. Kalau mengasihi bapak ibu melebihi dari Tuhan, tidak layak bagi Tuhan. Ini saudaraku, pintu tirai, pintu mengecilkan keinginan daging, mematikan.
kita masuk dalam pintu yang kecil. Tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Asal percaya masuk surga. Itu menghina itu, dan itu menyesatkan. Jadi ada perjalanan kita, mulai dari pengudusan darah Yesus. Kita berserah supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Kita harus keluar dari cara dunia. Dan sesudah nanti kita di dalam, kita harus menjadi orang yang setia dan dengar-dengaran kepada firman dan Roh Kudus. Kalau kita sudah setia di situ, nanti kita harus masuk lagi dalam perobekan daging yang pertama, yang terakhir. Perobekan daging yang terakhir itu artinya adalah lebih mengasihi Tuhan dari semuanya. Lebih mengasihi Tuhan itu berarti kita mengutamakan firman dari semua, sampai dengan prakteknya seperti Abraham. Haleluya, saudaraku. Nah ini, kalau kita sudah mengerti, itulah tugas saya. Tinggal nanti saudara-saudaraku pilih yang mana. Kalau mau diberkati, semua kita pelaku firman. Ya, kalau tidak mau sungguh-sungguh saudaraku, ya sudah disampaikan firman, tidak ada lagi menyalahkan saya. Aku sudah tahu, gak begitu saudaraku. Kita ibarat sudah sekolah, udah dikasih tahu semua saudara-saudaraku. Mau jadi kuliah semua harus jadi sarjana, sudah kira-kira begitu saudaraku. Ya, jadi itu sebabnya pintu yang ketiga ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kiranya Tuhan tolong kita. Saudara-saudaraku, saya lihat dalam perjalanan rohani, jangan khawatir, jangan takut, jalani, jangan menolak itu. Dan kalau kita jalani, saya perhatikan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti menang. Orang percaya pasti menang, ditolong oleh Tuhan. Saya salah sekolah anak-anak ini, saya sudah bilang, hei semua sekolah yang baik-baik. Kalau mereka sekolah yang baik-baik, 5 pun kuliah, mana saya pikir sama sekali. Iya, malah saya bilang, semua baik-baik, apapun saya mampunya otak, jalanin, jangan mikirin duit. Ya ngapain nggak mikirin duit semuanya. Bukan kita yang nanya-nanya juga, kita yang ditanya. Ini kemana sih? Dengan nambah-nambah harus duduk bilang. Jadi ditanya, bulan ini berapa? Ya, Bu Manik untuk anak-anak sekolah, ongkosnya berapa? Ya, semua 5 kuliah. Ngapain mikir-mikir? Dia ada mikir-mikir. Ya kalau mereka sekolahnya sampai di situ, ya udah urusan dia. Saya sudah bilang dari dulu, warisan kita tidak ada warisan bumi, warisan kita warisan surga. Ya, jadi pakai semuanya yang dari Tuhan, yang baik-baik. Ya udah begitulah, sesuai dengan perbuatannya, itulah berkahnya. Saudara-saudaraku, Tuhan pasti tolong kita. Kita sudah dengar, tidak pun kuat berseru lagi, menangis pun diperhatikan oleh Tuhan. Selamat, Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.